Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, saya dan teman-teman akan membahas tentang makna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ganisa Putri dari kelas 01 SMJK 011. Perkenalkan, nama saya Daniel Rizky Traji dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Aprilia Norikma dari kelas 01 SMJK 011 dengan NIM 231010502303. Halo semua, perkenalkan saya Hera Indah Lestari, saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen S1. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indra Saputra dari kelompok 3. Memahami sebuah makna pada bahasa merupakan hal yang wajib. Hal itu karena bahasa, konsep, dan makna saling berkaitan. Bahasa dapat dipahami berdasarkan konsep. Konsep tersebut dapat merujuk pada objek nyata ataupun kiasan, dan itu tergantung dari latar belakang antar pengguna bahasa itu sendiri. Makna menurut KBBI adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Sedangkan menurut istilah linguistik, makna adalah hubungan antara lambang bunyi dan acuannya. 1. Makna kata. Ada beberapa jenis atau tipe makna. Setidaknya ada 25 jenis makna, namun dalam materi ini hanya akan dijelaskan beberapa jenis makna saja. Makna yang bersifat umum dan selalu muncul dalam konteks bahasa Indonesia. A. Makna leksikal. Leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kosakata. Satuan dari leksikon yaitu leksem. Leksem adalah satuan bentuk bahasa yang bermakna. Makna leksikal adalah makna unsur bahasa sebagai lambang benda. Peristiwa yang sesuai dengan referensinya, makna leksikal mengacu pada konsep yang dapat diindrakan, sehingga makna ini juga disebut makna konseptual. Contoh, 1. Kata tikus mengandung makna hewan, pengerat yang menjadi hama bagi petani. B. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang didasarkan atas hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara kata dengan kata lain. Frasa ataupun klausa. Makna gramatikal dapat juga dikatakan sebagai makna yang timbul setelah adanya proses gramatikal atau pembentukan kata. Makna ini dapat dipahami berdasarkan persamaan latar belakang ataupun kesepakatan. C. Makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Makna ini biasa dikenal dengan makna sebenarnya, karena antara isi dengan konsepnya sama. D. Makna konotasi. Makna konotasi adalah pikiran antara konsep makna yang timbul karena adanya tautan dengan pengalaman pribadi. Makna ini dikenal dengan istilah makna kiasan. Artinya makna kata tidak sesuai dengan apa yang tertuang. 2. Hubungan antar makna. Setiap kata dalam tiap-tiap bahasa mempunyai hubungan, baik itu hubungan persamaan ataupun hubungan perlawanan. Hal itu dikarenakan budaya Indonesia yang mengedepankan nilai rasa. Begitu juga dalam bahasa Indonesia, masing-masing kata dapat dihubungkan berdasarkan persamaan ataupun perlawanan makna, penulisan, penuturan, sifat, dan sebagainya. Hubungan antar makna dalam bahasa Indonesia ini dibagi atas 6 jenis. Antara lain, A. Sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sin yang berarti dengan dan onoma yang berarti nama. Sinonim adalah kata yang mempunyai persamaan makna. Sinonim dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sinonim secara morfem, sinonim secara kata, sinonim secara kata dengan frasa, sinonim secara frasa, dan sinonim secara kalimat. C. Homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan dan pelafalan, namun maknanya berbeda. Contohnya kata bisa yang bermakna dapat dan juga bermakna racun. D. Homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal pelafalan, namun makna dan penulisannya berbeda. Contohnya kata bank dengan kata bank. Polisemi. Polisemi adalah
satuan bahasa yang mempunyai beragam makna. Satuan bahasa berarti bisa berupa kata maupun frasa. Ketiga, perubahan makna. Makna dapat berubah setiap saat. Perubahan itu terjadi karena beragam faktor seperti perkembangan ilmu teknologi, perkembangan sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian, perbedaan gramatikal, dan sebagainya. Generalisasi adalah kata yang maknanya sekarang menjadi lebih luas jika dibandingkan makna terdahulunya. Contohnya, kata presiden dahulu merupakan sebutan untuk kepala negara yang menganut sistem demokrasi. Sekarang kata presiden tidak hanya untuk kepala negara saja, namun orang yang mempunyai saham tertinggi dalam perusahaannya bisa disebut sebagai presiden. Bespesialisasi adalah kata yang mengalami penyempitan makna. Artinya, makna sekarang lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Ameliorasi adalah kata yang maknanya mempunyai nilai rasa lebih tinggi. Selain itu juga lebih santun jika digunakan karena menghargai orang lain. Peyorasi adalah kata yang mempunyai nilai rasa lebih rendah. Kata ini hanya ditujukan untuk kalangan tertentu atau ragam bahasa nonformal. Asosiasi menyamarkan maknanya. Definisi. Definisi menurut KBBI adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan pengertian definisi dari segi linguistik yaitu suatu batasan atau arti yang mengungkapkan makna, keterangan, ataupun ciri-ciri. Adapun jenis-jenis definisi. 1. Definisi nomina. Definisi nomina biasa disebut dengan definisi singkat. Definisi singkat dibagi menjadi 3, yakni sinonim, terjemahan, dan asal-usul. 2. Definisi formal. Definisi formal biasa disebut definisi logis. Definisi ini mencakup 3 aspek, yakni kelas, genus, dan pembeda. 3 yaitu definisi luas atau ensiklopedi. Definisi luas merupakan definisi yang termuat dalam ensiklopedi. Definisi ini mencakup seluruh aspek, artinya definisi ini merupakan definisi terlengkap karena memuat definisi nomina dan formal. Kesimpulan dari pelajaran bahasa Indonesia tentang makna adalah bahwa makna merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Makna dalam bahasa dapat bersifat denotatif atau makna literal, dan konotatif atau makna yang terkait dengan perasaan atau asosiasi. Penting untuk memahami makna kata-kata dan kalimat dengan baik agar komunikasi efektif dapat terjadi. Selain itu, makna juga dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan penggunaan kata dalam kalimat.